Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami KKN 46 Desa Rejo Basuki, Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nahrul Hayat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai cara mengelola keuangan usaha kecil dan menengah atau yang biasa disebut UKM. Pada saat ini, rata-rata seorang pengusaha lebih tertarik dengan ide-ide bisnis untuk usaha mereka dan menganggap manajemen dalam mengelola keuangan merupakan hal yang nanti akan berjalan dengan sendirinya. Banyak dari mereka yang masih berpikir bahwa suatu bisnis yang bagus maka keuangannya juga pasti sama bagusnya. Apabila usaha mereka untung, maka uang juga akan mengalir dengan sendirinya. Pemikiran seperti itu tergolong benar, namun dapat pula menyesatkan. Benar apabila sumber pendapatan kas dari suatu usaha bersumber dari penjualan dan keuntungan, namun bisnis bukanlah hanya sekedar bagaimana cara menghasilkan uang, melainkan bagaimana cara mereka membelanjakan dan mengendalikan uang yang ada. Dalam mengelola keuangan bukan hanya sekedar melakukan manajemen uang kas, tetapi manajemen dalam mengelola keuangan merupakan bagaimana cara Anda mengelola kekayaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan sumber-sumber modal agar dapat membiayai usaha Anda. Meskipun terlihat sederhana, seorang pengusaha kecil serta menengah pun perlu menerapkan prinsip manajemen dalam mengelola keuangan usaha tersebut. Berikut dasar-dasar manajemen dalam mengelola keuangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Yang pertama, pisahkan uang pribadi dan usaha. Kesalahan para pengusaha dari usaha kecil dan menengah atau UKM yang biasa terjadi dalam mengelola keuangan pada umumnya yaitu dengan menggabungkan uang usaha dengan uang pribadi mereka. Mungkin hal tersebut terjadi akibat mereka berpikir bahwa usahanya masih kecil, sehingga tidak akan terjadi masalah apabila menggabungkan uang usaha dengan uang pribadi mereka. Namun akibat yang akan terjadi yaitu Anda akan sulit dalam membedakan antara pengeluaran pribadi dengan pengeluaran usaha. Alhasil kebutuhan pribadi Anda akan sedikit demi sedikit menggerogoti dana atau saldo uang usaha Anda. Agar tidak terjadi hal tersebut, maka solusinya adalah pisahkan uang Anda secara fisik. Jika diperlukan, siapkanlah kotak maupun amplop atau dompet untuk menyimpan uang yang berbeda. Akan lebih baik lagi jika Anda menggunakan jasa perbankan untuk menyimpan uang usaha Anda. Buka rekening khusus untuk Anda gunakan sebagai tempat penyimpanan uang bisnis Anda, dan Anda yang paling penting adalah selalu bersikap disiplin dan menerapkan cara memisahkan uang ini. 2. Rencanakan penggunaan uang. Ketika Anda memiliki modal lebih banyak dari yang Anda bayangkan, Anda disarankan untuk tetap merencanakan penggunaan uang Anda sebaik mungkin. Janganlah menghambur-hamburkan uang meskipun saldo kas Anda terlihat masih banyak. Tanpa menggunakan perencanaan yang baik, maka akan cepat diri Anda berada ke dalam keadaan kekurangan dana. 3. Membuat buku catatan keuangan. Suatu bisnis bukanlah kegiatan yang dapat dikelola dengan hanya berdasarkan ingatan, melainkan dengan menggunakan catatan yang lengkap mengenai bisnis tersebut, terutama keuangan bisnis. Minimal, Anda harus memiliki buku kas yang dapat Anda gunakan untuk mencatat seluruh proses keluar masuknya uang usaha Anda. Kemudian, Anda cocokkan setiap hari saldo yang ada dengan catatan Anda. Hal ini juga bertujuan untuk mengontrol lalu lintas uang dan memastikan agar tidak ada uang yang terselip. 4. Hitung keuntungan dengan benar. Untuk hal ini, tugas seorang pengusaha yaitu dapat menghasilkan keuntungan. Dengan memperhitungkan keuntungan keuangan yang tepat sama pentingnya dengan menghasilkan keuntungan itu sendiri. Bagian terpenting pada saat menghitung keuntungan yaitu menghitung biaya-biaya baik yang masuk ataupun keluar. Sebagian besar dari biaya dapat diketahui secara langsung karena melibatkan uang tunai. Namun sebagian besar lainnya tidak berupa uang kas, melainkan seperti penyusutan dan amortisasi. Selain itu, perlu juga mencadangkan uang untuk dikeluarkan pada masa mendatang, seperti pajak atau bunga pinjaman. 5. Putar arus kas lebih cepat.
Janganlah hanya berpusat kepada keuntungan karena manajemen keuangan juga meliputi bagaimana Anda mengelola hutang piutang dan persediaan barang dagangan. Rata-rata beberapa pengusaha mengalami kesulitan kas meskipun catatan akuntansi mereka menunjukkan angka berwarna biru. Jadi perhatikan bagaimana Anda harus memutar kas usaha Anda. Anda harus pandai dalam mengatur termin penjualan kredit agar bisa sama dengan pembelian kredit Anda. Anda juga harus mampu menekan tingkat persediaan sedemikian rupa supaya dapat tetap memenuhi order namun tanpa membebani keuangan usaha Anda. 6. Awasi harta, hutang, dan modal. Anda harus secara berkala memeriksa persediaan di gudang agar dapat memastikan semuanya berada dalam keadaan baik dan lengkap. Tetapi sebelum Anda melakukan hal tersebut, Anda diharuskan untuk memiliki administrasi yang memadai untuk mengontrol itu semua. Begitu juga dengan piutang kepada pembeli dan tagihan dari supplier. Anda juga harus dapat memastikan semuanya dalam keadaan yang baik. Jangan sampai catatan mengenai hal tersebut berantakan karena akan mengakibatkan tagihan yang macet atau melakukan pembayaran double kepada supplier. 7. Sisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha. Anda memiliki hak dalam menikmati keuntungan dari bisnis yang Anda jalankan. Tetapi itu bukanlah berarti Anda diperbolehkan menghabiskannya begitu saja. Anda juga harus menyisihkan sebagian keuntungan usaha Anda demi perkembangan usaha. Salah satu tugas penting manajemen keuangan adalah menjaga kelangsungan hidup bisnisnya dengan mendorong serta mengarahkan investasi ke bidang-bidang yang dianggap menguntungkan. Apabila semakin besar dan luas bidang suatu usaha, maka semakin kompleks pula pengelolaan keuangannya. 8. Gunakan pihak ketiga. Apabila Anda tidak merasa yakin bahwa Anda mampu mengelola sendiri keuangan perusahaan dengan baik, maka libatkanlah pihak ketiga. Namun seluruh pengambilan keputusan masih berada pada Anda. Keberadaan pihak ketiga tersebut hanya sebatas pengawas keuangan agar dapat meminimalisasi resiko kesalahan. Apabila Anda memberikan seluruh kontrol pengawasan kepada pihak ketiga, maka tentunya Anda tidak akan direpotkan lagi mengenai permasalahan pemasukan dan pengeluaran keuangan bisnis Anda. Namun tentunya Anda harus menyiapkan budget tersendiri untuk jenis pekerjaan ini. 9. Siapkan dana darurat. Rata-rata setiap usaha yang dijalankan tentunya tidak selalu dapat diprediksi apakah usaha tersebut akan berlanjut terus-menerus atau tidak. Kemungkinan terburuk atau tak terduga dapat terjadi kapan saja dan mengancam keberlangsungan bisnis Anda. Misalnya saja, omset menurun karena adanya kompetitor atau lokasi usaha Anda tertimpa musibah dan sebagainya. Hal tersebut yang dapat mengharuskan seorang pengusaha memiliki sebuah mental baja dalam menghadapi segala rintangan yang dihadapi. Salah satu cara untuk mengantisipasinya yaitu dengan cara mempersiapkan dana darurat. Dana darurat tersebut boleh digunakan ketika Anda benar-benar membutuhkan. Fungsinya yaitu agar dapat menjaga bisnis Anda supaya tidak langsung jatuh pada saat Anda mengalami kerugian, atau setidaknya dapat mengurangi beban saat masa sulit melanda. Namun dana darurat juga memiliki fungsi yang berbeda apabila usaha yang dijalankan berjalan normal. Jika hal seperti itu terjadi, maka dana darurat bisa dikatakan merupakan sebagian dari keuntungan yang Anda dapatkan. Kali ini saya akan memberikan satu contoh pembukuan, yaitu buku kas umum. Dari contoh tersebut bisa Anda lihat pada kolom tanggal adalah waktu terjadinya transaksi, dan pada kolom nomor bukti bisa diisi sesuai urutan. Pada kolom uraian adalah keterangan transaksi yang terjadi. Di kolom debit dicatat saat terjadinya penambahan kas seperti penjualan, penerimaan piutang, dan sebagainya. Pada kolom kredit dicatat pada saat terjadinya pengeluaran kas seperti pembelian, pembayaran utang, beban, dan sebagainya yang mengakibatkan kas berkurang. Dan pada kolom saldo dicatat dari hasil perhitungan antara debit dan kredit.